buluh yang terkulai, ya. Tidak akan Tidak dipatahkan. dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadami. Waduh, kalau mau renungkan ayat itu, wih, luar biasa loh ya. Apapun Bapak mau tisu? Udah ada Jess di depan. Aku ke kaca-kaca Ada. tisunya disembunyiin dari tadi tuh. ya, apapun bobroknya kita itu loh, ya. Bobroknya kita, rusaknya kita, bejatnya kita. Nah, ketika enggak, aku sayang kamu. Nah ini kayak Jess, ada satu ciri-ciri orang pilihan Tuhan. Kalau ngomongin Tuhan selalu nangis. Wah, aku juga. Ngerti gak? Get the point gak? Get the point Aku nggak? mau nangis nih. Nggak, maksudnya Oke, kita ketemu lagi ya dengan kostum yang sama. Karena memang kita rekamannya di hari yang sama. Cuma bedanya kita Bukan. Oh, bukan ya? Bukan hari esok. Cuma bedanya kita udah ada energi lagi ya. Oke, kita akan lanjut ngobrolin hari ini Panatan sama aku Onil. Kita bakal bahas lebih dalam soal panggilan Allah itu. Kalau tadi kita udah cukup bukan tadi ya, tapi sebenarnya episode kemarin ya. Episode kemarin kita udah bahas soal panggilan Allah, definisinya dan meaningnya buat kita. Pilihan orang-orang Allah. yang dipilih. Oh ya, Ya. orang-orang dipilih gitu ya. Hari ini kita bakal bahas lebih deep lagi, lebih dalam lagi, mungkin ke arah orang pilihan tuh kayak apa sih gitu ya. Iya. Modelnya tuh kayak apa sih gitu. Bedanya sama orang-orang yang nggak dipilih tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya kan ya. kemarin kita udah ngomongin kan. Betul. Ada orang yang merasa dipilih, tapi sebetulnya tidak terpilih. Kan bisa jadi begitu ya nggak Pak? dipilih, ya. Ya, Iya, bisa begitu. Ya. Dari model-modelnya ya. Ini mesti memperjelas dulu nih. Jadi tapi kita kan bukan Tuhan ya. Berarti kan nggak bisa Betul. tahu persis kalau ini orang pilihan atau bukan. Tapi mengira-ngira, kira-kira gitu. Tapi kita masih- juga tidak bisa mengatakan orang yang merasa dipilih ternyata juga nggak dipilih kan? Nggak bisa juga. Iya. Nggak Mungkin bisa juga. mungkin sekarang nggak dipilih, tapi mungkin 2-3 tahun lagi ternyata dia dapat klik momennya ya. Iya. Gitu. Iya. Itu jadi nggak bisa kita Betul. pastikan juga sih Betul. sebenarnya. Tapi bisa dikira-kira lah gitu. Oke. Ya, Jadi intinya bahwa kita tidak boleh menjudge siapa. Tidak menjudge. Ya. Malah mesti mendoakan malah Ya, kalau betul. Oke, jadi kita langsung aja ya soal model-model atau mungkin kalau orang lebih familiarnya ciri-ciri gitu. Orang yang dipilih, dipanggil Allah gitu. Dipilih Allah tuh kira-kira kayak apa sih mereka Buktinya tuh? apa? Iya, buktinya apa? Mereka ngalamin apa? Merasa apa? Nah, itu orangnya tuh kayak apa sih gitu. orangnya kayak apa sih? Bisa jadi jangan-jangan aku bukan orang yang dipilih lagi jangan-jangan. Jadi mulai khawatir. Padahal udah podcast semua nih. Oh iya. Podcast semua ternyata kita belum. Bukan orang pilihan. Bisa jadi kita berdoa dulu. Gitu. Silakan Panatan apa Konilu? Panatan dulu ya. Kita Panatan dulu kasih lah. yang Ya, kalau namanya- lihat ini kan kita belajar dari Bapak Gereja. Iya. Agustinus kan, itu Agustinus tuh bertobatnya kan juga sudah lama kan. Iya. Sudah jadi seorang teolog, sudah mendalami apapun, tetapi juga tidak mengerti Allah gitu ya. Iya. Tapi juga satu pihak ketika seorang teolog pun bahwa hidupnya Agustinus pun juga tidak karuan kan. Iya, Ya, betul. sampai Tahu banyak akhirnya- tapi nggak karuan hidupnya. Iya nggak karuan kan. Yang dipikir itu benar tentang Allah, konsep Allah benar, tapi tingkah lakunya nggak sama kan. Iya, Sehingga betul. sampai seorang mama yang luar biasa kan, doa seorang mama yang untuk Agustinus itu kan akhirnya dia bertobat. Iya. Ya. Nah ketika dia bertobat dalam pergumulannya secara teologis dia menyatakan bahwa seseorang yang dipilih Allah, ya, dipilih Allah itu mengalami apa yang Agustinus katakan preeminence of grace. Ya. Means of grace. Jadi anugerah khusus ya. Kita tahu ada anugerah umum kan? Iya, Iya. iya. Anugerah umum ya Tuhan berikan kepada semua ciptaan alam Ya. semesta ini dengan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Yang umum tuh berarti kayak Ada matahari, ada hujan, hujan. Ya, gitu ya. hujan, musim panen. Musim, ya. Ya, Itu jadi anugerah umum. orang dunia pun bisa berhasil loh ya.
Iya. Bukan saja orang yang percaya yang berhasil, orang dunia pun bisa sukses kan. Yang kadang-kadang pemazmur malah iri kan. Ya. Kenapa Tuhan, aku anak Tuhan kok malah soro gitu ya. Sedangkan orang-orang dunia suksesnya luar biasa, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu yang jadi pergumulan imannya ya. Nah, aku kenal Tuhan yang benar, yang baik, tapi kok malah susah dibandingkan dengan orang fasik ya, yang kerjanya nggak karuan. Ya. Betul. Di dalam pergumulan Agustus dia mengatakan bahwa seseorang yang dipilih Allah itu pasti mengalami apa yang namanya favoritic grace, anugerah khusus ya. Nah, anugerah khusus itu berbicara tentang seseorang yang akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia mencari kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya tadi yang kemarin ya dalam sesi pertama juga katakan kan ketika saya ketemu kliknya apa? Ya. Klik ya, ada momen. Wow. Ya. Ada klik. Ibaratnya divine moment gitu lah, klik. Ya kerja sekuler, cari duit apa-apa, terus langsung ketemu kliknya baru sadar kalau Tuhan manggil dia kan ya. Lah klik itulah yang membuat yuk lihat ini Tuhanku, Tuhan Yesus beneran ini. Yang jadi Tuhanku secara pribadi. Sehingga saya boleh percaya, saya boleh mempertaruhkan hidup saya, dan betul-betul saya percaya dosa saya itu sudah beres di dalam Tuhan Yesus. Dan yang bisa membereskan dosa saya, dosa kita semua hanya Tuhan Yesus. Karena kan konsep yang diberikan Alkitab bahwa pengampunan dosa itu melalui penebusan kan. Tanpa ditebus tidak akan beres dosa itu. Nah, Prevenient of Grace itu bahwa saya diberikan anugerah khusus gitu. Jadi Allah pilih saya, dan ketika Allah pilih saya, Allah memberikan anugerah khususnya. Gitu. Ya. Gimana kalau pengalaman ketika ketemu gitu merasakan, oh iya kok saya bisa sungguh gitu kan. Yang dulunya ya Kristen tapi Kristen. Kalau pas ketemu itu ada sesuatu yang berubah sih. Yang dulu saya nggak bisa rubah gitu. Nah itu salah satunya gitu. Mungkin nggak bisa cerita detail ya. Jadi pokoknya ada sesuatu kalau dalam diri detailnya saya. dia takut kali. Ada sesuatu dalam diri saya yang salah satu aja. Yang dulu nggak bisa saya berubah, yang berubah itu apa perlu kita tahu ya. Jangan terlalu nakal itu soalnya. Lihat justru nakalnya. Konkretnya satu yang nggak terlalu nakal deh. Ya udah ada. Yang nakal soro janganlah. Nanti membuat orang syok. Mungkin gini ya Pak, kalau dulu tuh saya punya kecenderungan untuk rebellious ya. Rebellious artinya berontak sama otoritas gitu. Itu ada pengalaman masa lalu lah, intinya panjang gitu. Tapi waktu dari 2015 itu waktu aku dapat klik momennya itu, divine momennya, ya dari situ sampai sekarang nggak langsung kayak tunduk sama otoritas ya, nggak langsung juga gitu. Maksudnya tapi perlahan-lahan itu tergerus gitu loh. Jadi ini prosesnya lama. Ya mungkin ini ya kalau dalam doktrin kita bilang namanya proses sanctification ya. Jadi setelah salvation yang benar-benar purely sola gratia, murni anugerah. Habis itu kita ada proses kan sanctification kan. Habis salvation pengudusan. Nah, ini kan prevenient grace ini kan ngomong tentang proses pengudusan yang makin serupa Yesus kan. Maksudnya dulu orang yang terus melawan iya, gitu. Betul. Ya. Siapapun you lawan gitu ya. Siapapun aku lawan, sekolah nyuruh apa aku lawan. Karena you merasa benar, ya, self-righteous gitu ya. banget lah gitu lah. Self-righteous banget, merasa benar gitu. Itu kan rasa bahwa diri itu paling benar dan aku yang ngatur hidupku sendiri tapi nggak tunduk sama otoritas, itu kan sebetulnya kedagingan kan. Dan itu dulu aku nggak bisa rubah sampai 2015 itu. Tapi dari 2015 sampai sekarang 2022 bukannya langsung berubah, tapi berubahnya pelan-pelan ya. Tuhan kasih momen lagi segala macam, kasih sadar bahwa oh ternyata aku juga bukan orang yang benar-benar amat gitu. Dan itulah sanctification ya. Jadi jadi jatuh bangun kasih tapi pelajaran ya. Pelajaran demi pelajaran. Terus dikasih momen-momen. Ya, ketika banyak. Klik itu ada kan. Ketika anugerah khusus itu oke, Tuhan aku ini. Jadi sebelum klik itu momen itu sebenarnya ada, tapi aku nggak bisa belajar. Oke. Tapi setelah ngeklik ada momen juga kan ada kan tiap kali pasti ketemu otoritas yang benceno gitu, ibaratnya belagu nggak bener gitu kan, tapi juga ada otoritas yang baik kan sebelum aku klik itu juga ada dua-duanya kan. Tapi setelah klik waktu ada momen dua ini aku kok bisa belajar
sampai hatiku sendiri diubahkan Tuhan. Itu bedanya. Momen itu selalu ada. Kalau dulu bener nggak bener lu lawan aja iya, ya. lawan terus. Tapi begitu aku setelah ngeklik itu, setiap momen itu aku belajar jadi murid gitu. Untuk ngelihat ini Tuhan mau bentuk apa dalam diriku. Kalau dulu kan mikirnya begini, kalau ada momen ini orang lain yang salah, keadaan yang salah gitu, itu beda kan. Jadi kayak salahnya di luar gitu loh. Kalau sekarang mikirnya kalau ada momen yang sekarang terjadi, itu ngelihatnya lebih ke dalam. Jadi self righteousnya kayak seakan-akan dihancurin Aku bisa Tuhan gitu. salah. Aku bisa salah, betul. Ada itunya tuh. Aku bisa Dan salah. memang akunya banyak salahnya ya. Ya, aku banyak banget. Soalnya kalau dipikir-pikir banyak Iya. banget kita Karena salah tapi begitu nggak sadar. masuk Sebelum kepada klik momen anugerah itu. khusus itu kan begitu kan. Iya. Bahwa kita tuh kan tidak ada apa-apanya. Kemarin kita ngomong ya, yang tidak layak, yang tidak pantas berarti ya salah semua gitu ya. Iya. Malah makin kemari malah makin ngeliat bahwa kita ini dulu salahnya wakeh pol gitu, banyak pol gitu. Jadi kayak semacam tadinya buta gitu dikasih lihat lu kamu tuh banyak lukanya, banyak salahnya gitu. Kalau tadi nggak kelihatan gitu. Nah, ini mungkin ngomong soal self righteous dulu ya, salah satu sisi aja dari tadinya kita nggak bisa lihat diri kita salah. Terus setelah klik momen itu bisa ngeliat diri kita salah dan bisa belajar ya, teachable dalam setiap keadaan sebagai murid. Sebelumnya nggak bisa teachable, kayak bebal gitu loh. Ini salah satu cirinya mungkin kali ya. Jadi yang sudah mengalami dan merasakan anugerah khusus itu harusnya dia mulai tidak terlalu bebal. Maksudnya mau diproses, masuk dalam proses pengudusan. Iya. Jadi dia jatuh bangun tapi progresnya naik terus. Ya, tapi ini awalnya dulu Awalnya, dulu bahwa yang dulu anugerah umum saya melihat itu biasa ya. Tetapi ketika anugerah khusus itu hanya berbicara tentang siapa Tuhan Yesus ya. Yang Tuhan datang menyelamatkan saya dan bukan saja menyelamatkan saya. Oh ya nanti kalau mati pasti masuk surga. Iya. Keselamatan tuh bukan di itu sana doang. nanti kan. Itu salah ternyata satunya. keselamatan tuh di sini sekarang Iya, ini ya. betul. Nah, itulah yang Tuhan ubahkan untuk saya menerima secara khusus, Iya. mengerti ya arti hidup sesungguhnya di dalam Tuhan. Oh, begini gitu ya. Ini mungkin perlu kita sadari bahwa keselamatan yang Pak Nathan bilang itu bukan keselamatan nanti selamat, itu udah pasti jaminan. Tapi kalau orang benar-benar selamat, itu ada keselamatan progresif namanya. Ya. Selama kita sekarang itu namanya kan sanctification, itu kan keselamatan yang progresif kan. Makin mirip Yesus karena Yesus itu adalah firman yang hidup dan kebenaran yang hidup dan berjalan sebagai manusia. Nah, itu yang kalau Agustinus katakan ada anugerah lagi Yang selain kedua, Prevenian, tadi cooperating grace. Nah, Apa tuh Pak Ya, kira-kira? cooperating grace itu adalah anugerah di mana saya dimampukan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus gitu ya. Setelah Tuhan selamatkan kita, hidup kita pasti selamat jadi anak-anak Tuhan. Tapi dalam perjalanan sebagai anak-anak Tuhan itu kan saya masih orang berdosa, Betul. ya kan? Paulus katakan Tuhan Yesus mati pada saat kita masih berdosa. Ya. ya. Selamatnya selamat ya, hidup kita, keselamatan kita oke. Tapi ketika saya sudah menjadi orang yang selamat ini, jangan lupa saya tuh masih hidup di dalam kedagingan. Iya. Nah, maka Paulus kan berkali-kali mengatakan matikanlah hidup lamamu, manusia lama. Sekarang sudah menjadi manusia baru. Nah, ketika mau jadi manusia baru gimana? Roh Kudus kasih. Betul. Ya. Itu luar biasa loh ketika Tuhan Yesus mengatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai Penolong, yatim piatu. pendamping. Ya, sebagai yatim piatu, aku mendampingi kamu, aku menolong. Roh Kudus menolong apa Roh Kudus itu? Roh Kudus yang sudah memenuhi hidup kita. Ya, kepenuhan Roh Kudus bukan Ya, nggak kayak gitu. Jadi ada kuasa. ya jangan begitulah. Ya, bukan mampu berglosolali ya. Oh, berglosolali. Karunia bahasa lidah ya. Ya. Yang seringkali dipraktekkan ya kurang tepat karena tidak nuruti Alkitab kan. Alkitab kan ada aturannya orang yang menerima karunia bahasa lidah itu. Tapi dipenuhi Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus mau bekerja sama dengan kita. Jangan lupa kita punya free will ya. Betul. Ya. Dan free will kita itu free will yang sudah ada di dalam dosa. Iya. Maka yang berdosa ini kalau diingatkan kita bisa marah. Betul. Iya kan? Iya. Ya. Aku tegur kamu, ya baik-baik tegur. Tapi akhirnya kamu akan tidak senang dengan saya kan? Iya.
Ya, Gak gitu suka kan? dikasih tahu yang benar. Iya, punya pengalaman itu kan? Sering. Kita malah di BT-BT-in karena kita Loh, iya, kasih tahu ya. Kita Iya. Jadi ada kalau ada Iya, orang benar-benar. menegur itu kan sebenarnya ban-ban sih ya kan. Ya. Terima kasih karena dia perhatian pada saya. Tapi saya bisa nggak seneng dengan orang yang menegur. Nah itu kan berarti teachable sama nggak teachable kan? Iya. Ya kan? Kalau Lah. kalau self righteousnya tinggi, ya itu dia nggak akan mau dikasih tahu orang. itu berhala hatinya dia ya. Ya, itu dia kedagingan itu. Ya. Kedagingannya Dan itu dia. kan terus berperan dengan kita kan. Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus itu dengan kedagingan kita kan berperan terus kan. Betul, betul. Ya, mau ndak, bener ndak kamu lakukan itu. Yang luka hati, yang ndak bisa mengampuni, yang dendam. Daging kita nggak Yang- mau, daging kita nggak mau ngampuni. Oh iya, Betul. nggak Tapi Roh akan. Kudus bilang ampunilah, gitu kan. Nah itu perjuangan, itu satu pertarungan yang berat. Nah, Maksudnya ini- bukan iya. mudah sih kataku. Nah, Bukan mudah itu juga. yang disebut cooperating. Kita dimampukan bekerja sama sehingga kita bisa memiliki kemenangan dalam hidup kita. Nah ini namanya kalau di mengikuti Yesus itu nomor satu menyangkal diri. Nah itu kata kuncinya situ. Tapi menyangkal manusia lama. Bisa itu. bertahun-tahun loh menyangkal Oh, iya. diri itu ndak bisa saya bertobat langsung bisa menyangkal diri. Iya. Bahkan seumur hidup kita itu penyangkalan diri itu terus dilakukan sampai seumur hidup. Iya, iya. Karena nanti kan disempurnakannya pada saat kita berhadapan muka dengan Yesus. Jadi selama kita hidup di dunia itu, kalau kita sebagai murid itu penyangkalan diri itu seumur hidup sebetulnya. Iya. Manusia lama itu nggak akan habis Dan disangkal di dalam. jangan lupa setan tuh pintar kan. Nah, Saking pintarnya jadi setan kan. Maka jangan pintar-pintar loh. Berarti kalau orang yang kepinteran, Setan gitu kan. Ya, nah, misalnya begini ya. Cooperating itu bisa saya pilih-pilih. Ya. Oh, yang ini saya bisa kerjasama, yang ini bisa kerja. Tapi begitu ada yang luka mendalam, Ya. Roh Kudus kata, ayo, Pak." Enggak tetap. Iya. Saya bisa khotbah di mimbar, saya bisa ngajar, Iya. tapi hati saya bisa sakit Membenci, hati dengan lu. membenci. Nggak akan lu, gua ngampuni lu. Iya. Lu padahal dia ikut ibadah. Iya. Roh Kudus Pelayanan. ya, Zaman pelayanan kudus, lagi kan. zaman kudus juga. perjamuan kudus, Kan pelayanan. berarti ya perjamuan kudus lagi kan berarti bahwa cooperating saya kerjasamanya dengan Roh Kudus tuh bisa kita pilah-pilah. Itu lihatnya manusia yang dikuasai, Yang dikuasai oleh setan kan, setan. dikuasai kuasa Kedagingan. kegelapan, dikuasai kedagingan ya. Begitu sulit menghancurkan ego lah. Nah Aku. ini menarik nih. Berarti kalau orang yang nggak dipilih, berarti dia nggak punya yang namanya cooperating grace dong. Jadi selama ini dia ngomong sama siapa gitu. Nah itu Nah ngomong sama diri sendiri. Ini jadi pertanyaan Self-talk reflektif atau sih, betul. self motivation atau gimana gitu. Nah menarik ya. Kan kita mau pisahin antara yang dipilih nggak dipilih kan. Kalau yang di pertama tadi kan prevenient grace itu ada orang yang selalu mencari kebenaran Tuhan kan. ya. Berarti ibaratnya dulu dosen saya bilang ada holy discontent, ada ketidakpuasan yang kudus bahwa aku nih belum seperti Yesus nih, aku belum benar hidupnya nih. Nah itu kan menjadi orang mencari kebenaran. Ya. Kalau orang bukan pilihan, maka itu nggak ada dalam hidupnya. Iya. Iya, Nggak ada ya? betul, Benar ya? nggak ada. Karena nggak ada yang mengingatkan kan. Karena nggak ada yang mengingatkan. Masa iblis Ya, karena Roh mengingatkan Kudusnya- iblis sendiri? Roh Nggak Kudusnya mungkin, nggak kan? ada, berarti nggak ada yang membuat holy discontent itu nggak ada. Nggak ada. Ketidakpuasan. Nggak ada. Kalau aku nih pengen serupa Yesus itu nggak ada. gitu. Nggak ada. Walaupun beragama Kristen. Gitu. Iya, maka itu bahayanya bahwa kalau demikian apa sih bedanya kalau kita kaitkan dengan Yohanes 3 ya, lahir baru dan enggak kan? Ya, orang yang memang belum lahir baru, yang belum menerima anugerah khusus itu adalah ketika dia ada dosa, ketika dia berkajang dalam dosa, itu dia nikmati. Iya. Nah, bedanya dengan kita. Kalau kita orang yang sudah diselamatkan dengan dosa kita nikmati, kita memang belum lahir baru, contohnya gitu kan. Iya. Tapi kalau sedikit pun dosa Tidak ada. yang coba saya gumul lakukan. Ternyata oke, aku jatuh, aku lakukan. Pasti waduh, guilty feeling luar biasa Ada kan. gelisahnya gitu ya. Iya, Ada rasa gelisahnya kan dengan Tuhan. Tuhan, aku kok salah nih aku kayaknya. ya salah menduga citakan. Tapi menarik ya, guilty feeling itu kalau misalnya orang yang tidak dipilih itu biasanya nggak ada guilty feelingnya. Nggak ada. Tapi ada juga orang yang tidak dipilih guilty feelingnya terlalu berlebihan, ekstrim. Oh, oke. Mungkin gini, tetap Jadi, ada guilty feeling ya, tuh guilty feeling dalam anugerah kadar- umum lagi dalam, ya. Dalam kadar dimana kalau misalnya orang pilihan ya, aku merasa ada guilty feeling tapi nggak terlalu dalam sampai
melumpuhkan kehidupan. Karena bikin gini down. loh, karena di dalam Kristus itu ada pengampunan. Jadi guilty feeling itu nggak mungkin kalau kita pakai karya salib Kristus. Guilty feeling itu nggak mungkin sampai ekstrim besar gitu. Oh ya, Nah, ya jadi kalau- sampai kemudian iya. waduh udah bunuh diri Iya, aja nggak gitu mungkin kan, Nggak karena ada mungkin. pengampunan salib Ya, Kristus. ya. Jadi orang yang bukan pilihan itu kemungkinan antara nggak ada guilty feelingnya, sama yang satu lagi guilty feelingnya ekstrim gitu. Ya. Nah kalau orang pilihan kemungkinan dia akan ada guilty feelingnya tapi bukan dalam kadar yang ekstrim, malah Tapi mengubah. orang-orang yang belum diselamatkan dalam Tuhan Yesus juga mempunyai guilty feeling kan. Guilty feeling dalam arti yang anugerah umum. Anugerah umum kan tetap mengatakan mencuri berdosa kan. Iya. Ya orang dunia kan gitu, korupsi berdosa. Semua agama akan bicara yang namanya korupsi, pembunuhan, semua Berarti itu ada dosa. ada guilty gitu loh. feelingnya dalam anugerah umum. Iya. Cuman dia benerinnya pakai perbuatannya sendiri berarti Ya, di situ. ya, dan ketika kita masuk anugerah khusus saya tahu saya tuh sudah diselamatkan Tuhan. Diampuni. Tuhan itu sudah gila-gila menyelamatkan saya. Kenapa saya kok menyakiti hati Tuhan lagi? Sehingga objeknya ketika saya salah saya tahu kepada Tuhan. Kalau yang umum kepada moral, Iya. Takut. tatanan masyarakat umum Iya, kan. jadi takut Iya. karena pencitraan. Iya, misalnya. takut Itu pencitraan. kan pencitraan Itu itu ya. dia, takut nanti Jadi- dilihat jelek. Ya, jadi betul. energi Ya. untuk memperbaikinya itu apakah pakai energi ketakutan, fear atau Ya. anxiety, atau kita melakukannya dengan energi grace ya. Ya. Seperti orang pilihan itu melakukan kebaikan Betul. itu karena Ya. karya Kristus, karena grace itu. Iya. Ini berarti sebenarnya nggak kelihatan, tapi ini memang kita perlu Iya. nanya dalam hati kita. Selama ini kita berusaha membenarkan, berusaha hidup benar nih. Apa motivasi hatinya? Gitu ya. Iya, dari rasa takut. Apakah dari itu rasa karena Oh ya. grace itu. Jadi rasa takut atau anugerah Tuhan itu sebenarnya yang buat itu pergulatan yang di dalam. betul. Nah, ini Yang tricky kita ya. tahu sendiri kan. Tricky ya, berarti kan Ini dua-duanya harus bisa hati-hati banget, dua-duanya bisa moralitasnya baik kan? Betul. Iya. Tapi yang satu orang pilihan, yang satu bukan orang pilihan. Iya. Karena yang satu melakukan karena takut dan pencitraan. Itu yang bukan pilihan ya. Yang bukan pilihan, tapi yang orang pilihan melakukan karena grace yang begitu Iya. dirasain begitu besar. Bahwa Dan saya- dua-duanya sama-sama kelihatannya mirip. Iya. Nah, secara moralitas dua-duanya baik kan gitu, Pak. Saya Gimana tuh, Pak? satu pihak merasa menyakiti Tuhan, tapi di sini satu pihak saya takut, Iya. ya kan? Betul. Takut di penjara, takut nama jelek, takut apa atau kata apa, sehingga ya saya hidup sebagai orang yang moralis gitu Moralis, ya. betul. Tapi moralisnya itu adalah tetap sentralnya diri Diri sendiri. sendiri. Betul. Ya, tapi kalau kita yang sudah ditebus, aduh Tuhan, kenapa sih aku selalu menyakitkan hatimu? Iya, karena kasih. Nah, dan disitulah kepercayaan Roh Kudus mengingatkan lagi. Tadi kalau yang ekstrim, enggak Kak. Ya, saya senang sekali ucapan Tuhan Yesus tuh ya, buluh yang terkulai, ya, tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya, tidak dipadami. Waduh, kalau mau renungkan ayat tuh, wih, luar biasa loh ya. Apapun Bapak mau tisu? Udah ada Jess di depan. Kok berkaca-kaca Ada, itu ada. tisunya disembunyiin dari tadi tuh. ya, tuh, apapun bobroknya kita itu loh, ya toh. Bobroknya kita, rusaknya kita, bejatnya kita. Nah, ketika aku bilang, enggak, aku sayang kamu. Nah, ini kayak yes, ada satu ciri-ciri orang pilihan Tuhan. Kalau ngomongin Tuhan selalu nangis. Wah, aku juga. Ngerti gak? Get the point gak? Get the Iya, point aku nggak? mau nangis nih, Nggak, maksudnya gini, kalau misalnya kan Tuhan itu begitu baik dan kita nggak cuma tahu bahwa Tuhan baik dan Iya. tapi bisa ngerasain Tuhan baik. Kan tahu doang sama bisa ngerasain itu beda Iya, ya. iya, iya. Sampai kita tahu, kalau cuma kita tahu Tuhan itu baik, kalau kita ngomongin Tuhan baik itu nggak sampai nangis. Iya, betul. Tapi kalau kita tahu dan bisa merasakan sampai dalam kalau Tuhan itu baik, atau ngomongin Tuhan itu kita bisa nangis. Gitu. Menurutku ini salah satu ciri-ciri nangis dulu ya. orang pilihan ya. Tisu juga dong satu. Ini bener loh. Serius, ini dua pria kita menangis, guys. Lalu ya ini udah Nanti satu perlu dua nangis. sekian. Udah nih, nggak minyakan ya. Bukan saja orang melankolis, ini Iya, bukan iya. ya. Ini memang tidak, iya betul. Ini bukan karena bawang putih ya. Betul, Jadi betul. bukan kayak bawang putih ya. Jadi siapa saya tuh ya? Maka kau Iya. Grace itu ya, Roh Kudus terus ya. Ya. Jadi kalau kita jadi Kristen, nggak pernah dengar suara Roh Kudus, ya. Nah sekarang dengerin suara Roh Kudusnya gimana? Ayo. Gimana? Nah ini menarik nih. Ini Ini tentang listening to God, Iya. listening to the Holy Spirit ya.
Kadang-kadang di gereja-gereja tertentu Dia mungkin nggak terlalu diajarin ya. ya. Nggak terlalu diajarin juga ya. Soal Dia bertapa, suara Roh Kudus apa gitu ya. Ya. Atau di keheningan alam semesta ini diam dengar suara Roh Kudus ngomong apa. Masa Alkitab ngajarin gitu sih? Iya. Ketemunya Roh Kuda itu nanti ya. Roh Kuda ya. Nah, Apa? itu berarti gimana? Apakah dari kita udah baca firman setiap hari kemudian itu terkorelasi dengan suara Roh Kudus? Kan nggak mungkin kan suara Roh Kudus tiba-tiba saat pasti apakah ada karena kita setia dengan firman Tuhan juga kan atau seperti apa? Ataukah ada sumber-sumber lain juga? Kalau saya enggak tahu nanya Onil ya. Jadi Roh Kudus berbicara hanya satu jalan. Melalui firman Tuhan saja. Dan firman Tuhan itu macam-macam nanti ya. Akan berkarya sekalipun Roh Kudus bisa ingatkan kita kan ketika kita di jalan, ketika kita melakukan apapun pasti Roh Kudus kan bicara dengan kita kan. Lah itu juga bisa ya. Tetapi basicnya adalah gimana saya dengar pimpinan Roh Kudus, bisa cooperating dengan Roh Kudus, kerjasama dengan Roh Kudus, firman Tuhan. Gimana pengalamanmu? Aku setuju sih Pak. Maksudnya koridor pagernya ya. Pagernya itu kan selalu kalau kita ini kan ngomong listening to God ya. Iya. Berarti kan orang pilihan itu bisa listening to God. Orang tidak pilihan itu nggak tahu dia listening ke siapa ya. Gitu. Jadi karena kan Holy Spirit itu yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan kan. Listening orang Keinginan lain, listening Roh Kudus dunia. itu, Ya. keinginan Roh Kudus itu adalah keinginan Allah. Iya. Jadi waktu Roh Kudus ngomong itu Allah ngomong sebetulnya. Gitu. Ya. Nah jadi kalau menurutku selama pengalamanku ya, kalau listening to God itu koridornya harus firman karena Tuhan itu nggak pernah ngomong keluar dari firman. Nomor satu itu dulu. Betul. Jadi kalau nggak baca firman kemungkinan dengarnya bisa salah. Iya. Nah itu poin pertama. Tapi kan firman itu kan nggak pernah ada. Misalnya aku nanti mau ngambil kuliah apa, aku mau pacaran sama siapa kan nggak ditulis di firman. Ojes misalnya, kamu Ojes pacaran sama pria kan nggak ditulis di firman kan. Ngerti gak maksudnya? Lo nyari gak dia Alkitab? Ngerti gak? Pria yang bisa Suami saya. Pria yang bisa calon kok suami saya siapa? Pria yang bisa belikan aku kloset duduk. Iya. Biar kalau tua nanti aku gak susah Ngerti jongkok. gak? Jadi Roh Kudus itu percaya gak bahwa Tuhan itu bisa memimpin setiap pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita melalui Roh Kudus? Percaya dong? Percaya. Masa kita dia cuma ngaturnya cuma yang besar-besar doang kan enggak? Tuhan juga peduli sama hal kecil. Nah aku percaya Roh Kudus itu bisa ngomong untuk hal-hal yang kecil. Pilihan-pilihan kecil dan pilihan-pilihan keseharian. Cuma ngomongnya itu nggak mungkin keluar dari firman. Misalnya contoh, oh Jess kamu pacaran sama itu aja, ternyata nggak seiman. Padahal di firman udah ada jelas-jelas tulisannya berpasanganlah dengan yang seiman kan berarti itu kan tidak sesuai firman. Oh itu kedagingan kita udah pasti. Iya. Tapi kalau dipanggil dia buat seiman dulu baru jodoh kan bisa juga kan. Itu juga tricky ya. Jadi waktu kita listening to God itu ada dua hal yang bersuara dalam diri kita. Suaranya Tuhan, ini untuk orang pilihan dulu ya. Kalau orang nggak pilihan kan itu suaranya udah pasti bukan dari Roh Kudus ya. Tapi kalau orang pilihan itu tetap dia bergumul antara suara kedagingan dia, keinginan hatinya dan dagingnya, keinginan duniawinya, sama suara yang dari Roh Kudus. Ini dua ini terkadang sulit dibedakan. Karena kadang-kadang suara dunia pun terlihat sepertinya rohani. Berarti harus benar-benar Iya, tetap kembali kepada kita balik firman, lagi ke firman gitu ya. dan terus melakukan doa dekat sama Tuhan, konfirmasi sehingga kita dikasih kepekaan. Oh ini ternyata suaraku sendiri nih gitu. Oh ini suara Tuhan gitu. Nah kalau sudah bisa itu. begitu bahwa cooperating Grace itu diberikan Allah, maka Agustinus juga bicara yang ketiga, sufficient grace. Ini kayak nyambung gitu ya. Waduh iya, sufficient grace itu bahwa sufficient grace. anugerah di mana saya merasa cukup. Wah menarik nih, merasa cukup. Loh itu cukup apa nih Pak? Bener-bener. Cukup dalam segalanya, cukup dalam menjalani hidup ini. Dan justru orang-orang yang di dalam anugerah umum itu tidak selalu merasa cukup. Jadi makan tahu tempe cukup, makan nggak mesti makannya mahal. Gitu. Loh ya kalau memang Tuhan kasih memang segitu dia bisa bersyukur luar biasa loh. Apa bedanya orang yang makan tahu tempe dengan orang yang makan di restoran bintang 5? Ya, nggak ada bedanya. Sama-sama dia sukacita, dia juga sukacita kan. Sama. Bukan berarti yang tempe bawa sana baru sukacita. Ya. Kalau sana dibawa ke tempe, nggak tahu sukacita atau enggak ya. Nah, merasa cukup itu saya percaya dalam hidupku itu berjalan dengan Tuhan. Persembahan janda yang miskin coba. Yuk gumulin coba.
Ya. Dia Coba nggak you punya, tempatkan diri kepada janda itu, menjadi janda itu. Tapi jangan jadi janda kan dulu. Belum Nikah aja lu. dulu. Langsung mikir hidup kayak gimana. Coba janda itu ya, itu kan uang satu-satunya untuk makan nanti kan. Tapi dia kasih Tuhan. Iya. Kenapa? Karena orang yang Savien Grace itu orientasinya bukan pada duit ini kok. Aku pada Tuhan. Tuhan yang memberi berkat, bukan pada berkat. Nah, itu penting. Nah ini menarik nih yang janda ini, aku melihat gini, kecukupan itu ada hubungan sama identitas deh, Jess. Oke. Identitas. Jadi kalau identitas yang harusnya ada di kita sebagai orang Kristen yang diberikan Firman kan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, oke. Kita itu anak-anak Allah, warga kerajaan surga, kita murid, itu kan kita sahabat dari Yesus kan. Kamu bukan lagi hamba tapi kamu sahabat. Itu kan identitas yang harus kita pegang dan gak boleh ada identitas lain. Iya. Nah misalkan kalau misalnya Ojes misalnya, aku punya identitas nih, kalau nanti aku harus kaya, itu dari Firman nggak? Bukan. Nah kalau si janda itu punya identitas bahwa aku harus kaya dan aman dengan keuangan banyak, dia nggak bakal bagi. Dia nggak bakal kasih persembahan itu. Nah kenapa dia bisa bagi persembahan itu dan bisa semuanya dikasih? Tapi janda itu merasa kaya. Dan berjanda itu merasa Nah, kaya merasa karena dia kaya adalah walaupun hanya punya. Nah itu dia. Ketika saya merasa kaya, itulah kecukupan yang Tuhan berikan. Ya, jadi hati-hati ya bahwa seringkali kecukupan itu ya, itu yang membuat seluruh problem hidup kita, baik dalam kerja maupun dalam rumah tangga kita. berarti Iya kan? kata kuncinya kalau nggak cukup itu berarti greedy ya, serakah. Karena memang awal kejahatan Iya. manusia itu kan keinginan yang dibuahkan. Iya. Keinginan yang sebetulnya harusnya simple, tapi dibuahkan sama setan menjadi Ingin jadi keserakahan. seperti Allah. Menjadi banyak, Iya. menjadi banyak, menjadi kesana. Nah itu greedy itulah sebetulnya akar dari dosa juga sebetulnya. Iya. Ini udah sampai banyak sih sebenarnya ini Iya. hal-hal ciri-ciri orang pilihan yang kataku Tapi ini penting dulu, Jas. Ketika Apa tuh, Pak? misalnya kita dimintai pelayanan kan. Kalau kita belum menerima ini sufficient grace ini ya. Itu kan selalu hitung-hitungan. Karena saya belum merasa cukup. Iya. Saya terganggu. Nah pelayanan pun jadi kayak aku udah harus dapat pujian yang banyak gitu, karena nggak Iya, karena enggak cukup. Enggak cukup Apakah baik berarti- harta, enggak cukup baik nama, harga diri, semua enggak cukup. efeknya banyak banget. Iya, berarti bisa juga kayak selalu merasa ketika aku pelayanan nih selalu ada yang kurang. Selalu Iya. ada yang kayaknya nih aku nggak perfect deh. Apakah perfeksionis itu masuk hitungan seseorang yang kurang merasa cukup? Nah, kalau itu untuk kepentingan dirinya Untuk kan. kepentingan dirinya dia. Ya, Pencitraan kepentingan dirinya, sehingga itu termasuk rasa nggak cukup. Tuhannya siapa? Kalau larinya ke sana kan. Kalau Tuhannya diri lu ya, nggak ngalami itu. Tapi kalau ketika saya menemukan Tuhan saya betul-betul, saya cukup kok. Saya nggak khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya nggak khawatir. Ya. Ditulis janda yang miskin, tapi sebetulnya dia janda yang kaya. Iya. Kenapa? Karena janda itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Sementara orang kaya yang bisa memberikan orang banyak malah ditegur kan. Iya. Ya berarti mereka juga justru miskin di hadapan Allah kan. Iya. Gitu Jadi, kan. jadi banyak orang mengejar uang, cinta uang itu menjadi kaya, tapi di dalam hatinya itu nggak kaya, dan nggak cukup. Tapi ada orang-orang yang mungkin secara finansial nggak terlalu kaya, tapi di dalam hatinya itu konten, ada rasa cukup dan puas dengan Tuhan gitu. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh kaya ya. Tapi Bukan, juga ini bisa bukan juga soal orang betul. yang kaya merasa kaya, betul cukup. Saya cukup tapi di hadapan hatinya, Tuhan iya, ya, bukan bisa cukup juga kepada gitu. Bisa materi dibalik-balik, ya. gitu. Jadi ini masalahnya bukan soal keadaan, tapi lebih ke arah soal hati sih. Sikap hati. Iya. Hatinya tuh firm atau enggak, Iya, konten apa iya. enggak. Nanti jadinya kalau soal keadaan nanti ditarik, oh nggak boleh kaya berarti orang Kristen. Nah itu juga salah juga, nggak Iya, juga gitu. padahal kita kepengen kaya kan? Padahal kita juga pengen, Ya kepengen kedagingan kaya. maksudnya. Ya. Pengen. Ya, pengen kaya. Jadi ya cuma kayanya Buat ini siapa? adalah Buat siapa? iya kaya di mana saya merasa cukup dan ada yang kaya yang tidak pernah merasa cukup. Cukup, Nah betul. itu belum yang kaya tidak pernah merasa cukup ya dia belum bertemu dengan Tuhan karena masih orientasinya kan ini. Kalau orang kaya. pilihan, Iya. dia kaya, dia hatinya merasa cukup. Walaupun kekayaannya kurang pun dia tetap cukup. Iya. Gitu. Tapi kekayaan itu dia pikirkan bagi Tuhan. Iya. Berarti kekayaan itu Punya Tuhan. akan digunakan Oke. untuk supaya berbagi, supaya ada orang lain yang bisa ngeliat Tuhan lewat Iya. kekayaan yang dibagikan. Bukannya malah dia
simpen, kumpul, kurang ditimbun gitu kayak kan. gitu harusnya ya. Iya. Malah dia bisa jadi berkat. Iya, kan ada Injilnya kan. Yang Kalau kamu kaya timbun, tetap merasa cukup karena anugerah Tuhan luar biasa. Yang salah itu kan kaya yang tidak pernah merasa cukup. Ya. Ini sebenarnya udah banyak banget contohnya dan aku rasa aku sendiri jadi merefleksikan, jadi mikir-mikir juga ya, mulai merenung. Kita juga harusnya terus merenung. Ini satu awareness yang Tuhan kasih, alarm juga sih aku rasa perbincangan kita. Kayak yang pertama tuh kita bahas soal tadi ciri yang pertama kan dia mengalami anugerah khusus, gitu kan ya. saya sufficient, Dia ya. selalu mencari kebenaran. Prevenient, Tuhan, ya. Mencari kebenaran itu aja tuh, apakah kita sudah sering cari kebenaran aja, itu tanda tanya. sudah holy discontent kan. Ataukah kita ya udah jalan aja, Flow aja hidup, gini aja. Hidup ya udah gitu. gini aja Nggak lah gitu gitu. juga. Ya berarti sekarang kita ngajak tuh, ayo cari kebenaran ya. Sebenarnya buat kita Ketika dan yuk cari kebenaran, ndak akan sia-sia dalam hidupmu. waktu cari kebenaran di situ itu udah salah satu ciri ya. Terus kamu akan merasa bahwa ketika kamu jatuh, ini nih Roh Kudus ingatkan kamu untuk ayo nih kamu harus bangkit lagi, jangan hidup dalam daging tuh ya. Berkooperasi. Terus ya. bareng ya Cooperative. kerjasama, Ada bareng Roh kerjasama Kudus sama Roh menolong Kudus kita ya. untuk bisa hidupnya tuh terus dikuduskan ya. Sanctification itu ya. Kemudian abis itu apalagi tadi kita bahas. Yang ketiga itu. abis Rasa itu dia cukup. merasa cukup. Rasa cukup, sufficient grace. Cukup Hidupnya bahwa cukup ya. terima kasih Tuhan. Makanya di lagu yang Christ is enough for me gitu ya. Sama Paulus bilang, abis ini denger ya lagunya ya. sama Paulus bilang, aku menemukan rahasia kecukupan di dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ya, mungkin kita buka That's it. Itu Filipi keren banget. berapa ya? 4 apa ya? Aku lupa ayatnya, cuman Filipi itu 4, iya, betul, selalu betul, terngiang-ngiang di batinku. Kok bisa ya orang cukup di dalam setiap keadaan gitu? Iya. Itu benar-benar sufficient grace sih. Iya. Paulus itu udah menghayati Kristus. Nih ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu betul. kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Iya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Nah, ayat 13 ini penting. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Lah itulah Gila, kan? sufficient grace. yang memberi kekuatan kepadamu. Anugerah cukup yang Tuhan Jadi berikan. keadaan kita sehat, sakit, hatinya cukup. Keadaan kita kaya, miskin, hatinya cukup. Iya. Keadaan apapun itu hatinya cukup. Itu gila banget kan? Gitu. Dengan cukup berarti saya bisa bersyukur kan. Iya. Oh Tuhan terima kasih hidup Cukup, ini iya. luar biasa. Cukup itu sehingga tidak membuat kita khawatir dan gelisah kayaknya. Iya. Iya. Tapi lebih damai sejahtera, tentram hatinya gitu ya. Agustinus itu bilang Langkahnya itu jadi rest in God. Itu Agustinus ngomong itu. Iya. Waktu dia dapat klik momen waktu dia dipilih dan klik momennya dapat. Iya. Dia dapat hatinya tuh rest in God. Tadinya dia nggak rest, dia restless. Ketika rest in God, maukah engkau dipanggil Wah. untuk melayani Dia, gitu kan? Iya. Itu Ketika itu poin penting tuh. ketika itu sudah Tuhan cukupi luar biasa, ya Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau panggil, siapakah yang mau bekerja untuk aku. Ya. Dan kalau kita masuk bergereja ya kita ambil paling tinggi dulu lah. Apa? Contohnya paling tinggi, Paling tinggi. hamba Tuhan, enggak ya, majelis. Oh ya Pak Tuhan. Ya. Bapak jangan kayak gitu dong. Oh, boleh Maksudnya mau juga bilang, yang full time kan. masuk ke seminari. anak-anak saudara yang pintar-pintar ya masukkan sekolah teologi kan Ada gitu nih kan. kok, nanti Eli abis ini masuk, Angel hari ini masuk. Semua, Anaknya ya. Bang Yos juga nanti ini masuk. Iya. Untuk boleh melayani Tuhan kan. Iya. Ya habis hamba Tuhan ya penatua kan. Ya, penatua yang diberikan anugerah khusus untuk memikirkan gereja. Ya. Nah itu kalau orang-orang yang dipilih Tuhan itu betul-betul jadi penatua demikian, wah gereja itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau penatuannya punya 3 grace ini ya, Iya. orang pilihan. Iya. Itu Iya. luar biasa sih dampaknya gerejanya. Dia Dan harusnya menjalankan gerejanya betul-betul bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu jadi kalau istilahnya di kali yang awal episode sebelum itu gambaran gereja itu jadi jelas. Ya. Orang-orang seperti apa yang ada dalam gereja. Jadi kan semuanya clear gitu. Malah bisa sangat Tuhan Yesus itu jadi sesuatu yang benar-benar hadir di tengah dunia tuh, aku rasa itu bakal real banget. Kerajaan surga itu bakal Sehingga dirasain. kepala gereja secara organisatoris itu Tuhan Yesus gitu ya, sehingga organisasi tidak pernah membuat ya orang-orang di dalamnya sakit hati. Ya, yang nggak beres kan melalui organisasi itu kan
bisa sakit hati, bisa terluka, bisa jengkel, bisa enggak gereja-gerejaan, bisa keluar dari gereja. Loh, ini gimana gereja bisa begitu kan? Ya, jadi hati-hati juga, setan itu memang pintar kan? Ya. Jadi terkait dengan doktrin orang pilihan ini sama pemimpin gereja, idealnya harusnya pemimpin gereja itu orang pilihan. Iya. Yang memang seharusnya. Seharusnya, Iya. tapi kan nggak ada gereja yang ideal kan. Ya. Tentunya di atas itu akan bercokol orang pilihan dan mungkin juga bukan orang pilihan gitu. Karena keadaan dunia ini kan nggak ideal gitu. Dan itu ya harus kita peluk sebagai realita dan dimana kita juga belajar gitu. Ya, dan disinilah kuasa firman itu yang harus menjadi basic gereja, ya kan, kepala gereja kan Tuhan Yesus kan. Maka kalau ada pun orang yang belum pilihan masuk, tapi kalau belum pilihan tidak percaya kan nggak mungkin kan, ya. Yang mungkin pilihannya setengah-setengah lah. Cooperating dengan Roh Kudusnya tuh males, masih dikuasai berjuang. kedagingannya. Kristen gitu kan banyak orang Kristen jadi batu sandungan kan itu ya yang repot Itu itu realita. kalau kita ngomong yang menyakiti hati saya orang Kristen. Gimana kita mempertobatkan orang yang belum Kristen, itu paling sulit gitu ya. Dan kita kan akan berarti mengatakan kalau orang Kristen gitu sebenarnya belum Kristen gitu ya. Nah, ketika kuasa firman Tuhan terus mendominan ya di dalam organisasi gereja, maka kita menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Disitulah terus terjadi pertobatan setiap pemimpin gereja gitu ya. Jadi nggak usah takut jadi penatua. Jadi pendeta pun kenapa? Karena pertobatan tuh ya terus menerus terjadi Progresif, Iya kan? gitu. Sampai Betul. ya. Amin. Ini thank you banget ya Ko Onil dan Pak Nathan. Ini Sama-sama, Jess. episode kemarin dan hari ini kita ngobrol banyak sekali dan buatku ini jadi alarm, lagi-lagi alarm ya buat kita. Walaupun kita juga pelayan-pelayan Tuhan sudah Yang terus masih belajar. betul, ya. tapi pun masih belajar dan terus berproses dengan Tuhan gitu ya. Jadi semoga abis ini juga siapapun nanti yang dengerin perbincangan kita, semoga mereka nggak merasa garing, tapi biar mereka juga bisa dapat berkat gitu ya. Semakin diberkati, semakin mengerti pemahaman dengan benar, semakin ya. Saya mau melayani Tuhan. Amin. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Wah, saya gitu kan. Mari ini jadi banyak yang jadi majelis penatua, aktivis Amin. gitu. Amin. Amin. Oke, thank you banyak Pak Nathan, thank you banyak Ko Onil. Kita ketemu di episode selanjutnya. Siap, Jess. Sip.